Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Adam Hendriyadi Putra dari kelas C11 Manajemen. NPM saya 112111286. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum sedikit materi tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan itu adalah mengenal hakikat manusia. Bagian ke-1 ada Ta'aruf al-Insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2. Dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama yaitu hati, akal, dan jasad. Hati atau kolbu, secara syariah kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Akal, di dalam ruh manusia bersemayam pula al-aqlu. Tempat al-aqlu ini adalah di dalam hati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46. Yang terakhir ada jasad. Jasad mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Dan yang selanjutnya ada amanah manusia. Dalam kehidupan ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di mana jika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan, kita akan mendapatkan siksa. Dan yang selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki dua arti, yaitu intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah, bodoh, lemah, dan fakir. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dan dirindukannya alam padanya. Dan manusia adalah makhluk yang mukallafun, yang artinya dibebani tanggung jawab. Selanjutnya, Ma'rifatul Insan bagian ketiga, yaitu Tahkatul Insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan kemampuan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Dan potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, manusia harus mengembangkannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan. Dan yang ketiga, dalam mengembangkannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada Ma'rifatul Insan bagian keempat, yaitu Nafsul Insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafis, merupakan satu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafis dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Sesuatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang terakhir,
4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi Ma'rifatul Insan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.